Halo semua, saya Dr. Vin. Hari ini Elviers bikin IGTV yang pertama kali untuk bisa jawab pertanyaan-pertanyaan kalian. Nah, untuk segmen pertama kali ini, pertanyaan yang dibuka adalah tentang krim dokter. Dan admin udah mendata pertanyaan apa yang paling sering ditanyain. Oke, kita langsung aja ke pertanyaannya. Yang pertama, krim dokter bikin ketergantungan atau enggak? Elviers bikin ketergantungan atau enggak? Oke, ini perumpamaan yang sering banget saya kasih ke pasien saya. Jadi kayak gini. Contoh misalnya dalam sebulan kalian makan sehat, eat clean. Dalam sebulan full nih, tubuh kalian akan jadi ikut sehat, benar? Kalian akan terasa lebih fresh, lebih bugar, bener kan? Lalu dalam bulan kedua, sebulan full kalian stop makan eat clean, kalian makan semua yang junk food. Kalian semua makan semua yang fast food, trans fat, semuanya dimakan. Apakah tubuhnya tetap ikut sehat? No, pasti ikutan lebih nggak sehat, pasti kerasa lebih berat, pasti kerasa lebih nggak segar. Nah, sama kayak krim dokter, kulit kita pun itu terdiri dari sel-sel yang butuh nutrisi. Jika nutrisi yang diberikan ke kulit kita itu pas, nutrisi yang diberikan itu tepat, maka dia akan memancarkan apa yang diberikan ke dia. Jadi dia akan terlihat lebih sehat, dia akan terlihat lebih glowing, flek-fleknya lebih pudar seperti itu. Tapi kalau misalnya dia diberi yang nggak sesuai, ya tidak akan ada perubahan, nggak akan ada kulit yang cerah seperti itu. Nah, kalau misalnya kembali lagi pertanyaannya ditanyain ke saya, kalau misalnya kalian merasa makan sehat itu ketergantungan, means bahwa ya mungkin krim dokter itu ketergantungan. Tapi menurut saya, krim dokter itu bukan ketergantungan, tapi nutrisi yang tepat itu adalah kebutuhan gitu. Nah, ada satu teman saya sih dokter biasanya sering bilang, nggak bisa dong kulitnya orang yang suka main layangan itu disamain sama orang yang ngerawat diri. Iya, memang kayak gitu, orang yang ngerawat diri dan memberikan nutrisi yang tepat ke kulitnya akan kelihatan lebih sehat gitu, karena mereka tahu bahwa menjaga kulit adalah suatu kebutuhan. Oke, pertanyaan kedua, ini pertanyaan yang paling sering juga ditanyain, krimnya Elviers mengandung steroid atau enggak? Oke, ini juga pertanyaan yang paling hampir semua pasien itu pasti langsung tanya, kayak lo dok, Elviers ada steroidnya atau enggak? Saya juga nggak tahu kenapa kok orang-orang di Indonesia itu selalu merasa bahwa semua klinik kecantikan yang berbasis dokter itu berhubungan sama krim steroid. Itu saya juga nggak tahu paradigma itu datang dari mana, tapi satu yang saya yakin sih, saya nggak bilang klinik mana atau mana, saya mungkin bilang Elviers saja, tapi saya yakin hampir semua, mungkin 99% klinik di Indonesia yang punya dokter pasti punya krim yang mengandung steroid. Tapi apakah krimnya itu di-apply secara benar atau enggak? Apakah krim itu digunakan secara baik atau enggak? Karena saya percaya ketika ada krim yang disebut dengan steroid tadi diproduksi dan dihasilkan, berarti means krim itu memang dibutuhin untuk kasus-kasus tertentu. Dan kalau misalnya ditanya apakah krimnya Elviers ada steroidnya enggak? Iya, ada, memang yang ada steroidnya. Ada yang enggak, bukan berarti semua krim dikasih steroid. Berarti enggak mungkin seluruh krim itu dikasih steroid, malah kita enggak akan menyembuhkan penyakit dari pasien, tapi kita akan menimbulkan masalah baru. Dan kita sebagai dokter, kita di Elviers itu kita nggak akan pernah bohong. Kalau krim itu memang mengandung steroid, kita pasti bilang ini ada steroidnya loh ya. Kalau misalnya nggak mengandung steroid, ya kita pasti kasih ke pasien. Dan saya bisa kadang itu berani tantang pasien saya, kalau misalnya memang kamu nggak percaya kalau krimnya ada steroid, ambil aja satu, coba dites sendiri, ada nggak. Kalau memang krimnya itu saya bilang ada steroidnya, ya kalau dites pasti ada steroidnya. Tapi kalau saya yakin nggak ada steroidnya, ya pasti nggak ada steroidnya. Seperti itu. Dan kalau misalnya nyambungin sama pertanyaan pertama gitu ya, apakah krim steroid itu bikin ketergantungan atau enggak? Oke, contoh aja paling simple adalah kulit saya. Saya udah pakai Elviers selama 8, 9, 10 tahun. Apakah kulit saya menjadi lebih jelek? Apakah saya lebih breakout? Apakah kulit saya jadi lebih sensitif seperti yang orang-orang tahu di luar sana? Saya nggak mau pakai krim steroid loh dok, nanti kulit saya jadi lebih sensitif, kulit saya lebih merah-merah. Kalau saya nggak pakai, kulit saya nggak bagus. No, bisa dilihat sendiri kulit saya gimana, merah atau enggak, keluar pembuluh darahnya atau enggak, seperti itu. Jadi jangan selalu berparadigma bahwa krim yang ada dokternya itu selalu ada steroidnya. Dan bukan berarti steroid akan menyembuhkan semua masalah. Di Elviers, krim yang ada steroidnya itu selalu ditaruh di tempat kecil yang dibutuhin biasanya untuk kasus-kasus misal nih dia lagi iritasi sesuatu. Kita pasti kasih tahu, oke, ini hanya dipakai untuk 3 hari, setelah itu konsultasi balik ke kita, di stop, dan kita akan kasih krim yang normal yang hanya untuk menangani selanjutnya. Karena krim yang mengandung steroid itu untuk menekan inflamasi di awal-awal aja gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya, aman atau enggak? Nah,
Kalau saya sendiri aja pakai, masa saya bilang nggak aman? Kan nggak mungkin. Jadi kalau misalnya aman atau enggak, ya jelas aman. Karena kenapa? Semua krimnya Elviers itu terregistered loh. Kita ada nomor BPOM-nya juga. Kalau misalnya kita nggak aman dan tidak sesuai dengan ingredients yang dibolehkan oleh pemerintah, maka kita nggak akan terdaftar oleh BPOM gitu. Dan saya sendiri pakai. Saya dokter, saya nggak mungkin pakai sesuatu yang akan menyederai atau memperburuk kulit saya seperti itu. Dan biasanya ini juga pertanyaan, aman nggak untuk ibu hamil atau ibu menyusui? Itu pertanyaan yang paling sering. Ada some dari krim kita memang boleh untuk ibu hamil, ada yang beberapa memang harus di stop, dan itu nanti akan kita konsultasiin. Kalau once kita tahu dia akan hamil, kita pasti kasih tahu, yang ini nanti harus di stop, yang ini nggak boleh dilanjutin seperti itu. Tapi kalau misalnya bisa ada juga, saya udah ketahuan hamil, biasanya saya 2 minggu udah pakai terlanjur nih, gimana? Nah, kalian juga perlu tahu bahwa penyerapan di kulit itu sebenarnya super sedikit sekali. Jadi krim-krim topikal itu diserapnya sedikit. Kalau memang cuman di beberapa awal pertama itu biasanya nggak terlalu ngaruh gitu. Jadi kalau misalnya buat kalian yang lagi hamil atau nyusuin, lagi pakai krim-krim tertentu, nggak cuma krimnya dokter, semua krim kalian memang harus cek. Dan lebih baik, kenapa yang nanya sama dokter, kita bisa tahu ingredientsnya mana, kita tahu mana yang harus di stop, mana yang harus nggak. Malah lebih bahaya kalau yang dijual bebas di luar sana. Kalian nggak akan tahu mana yang sebenarnya boleh, mana yang sebenarnya enggak. Dan itu enaknya kalau konsultasi sama dokter gitu. Pertanyaan selanjutnya, jerawat pakai krim apa, flek pakai krim apa? Ini sering tanyain. Nah, kalau untuk menjawab pertanyaan ini, saya sering langsung bilang ke admin yang biasanya tanya ke saya, dok, ini kulitnya saya ada pasien konsul, ini gimana? Saya sering suruh pasiennya itu sendiri datang. Kenapa? Karena satu, kita nggak bisa loh meriksa atau observe pasien itu dari foto. Kadang saya tuh at least harus pernah ketemu sekali sama kulitnya gimana. Biar kenapa saya bisa benar-benar melihat dan menilai, mengakses kulitnya itu gimana. Jadi untuk jerawat gimana, untuk flek gimana, setiap orang tuh bakalan beda-beda sesuai dengan kondisi kulitnya. Jadi orang A, B, C, D nggak bisa disamain sama yang di E, F kayak gitu.